pagi, salam kongko-kongko tapi santai, Koko ST. Saudara-saudara, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Juntung, Gembala Gereja Bethel Indonesia, Hati Bapa Pamulang. Rekan-rekan semua yang terkasih, hari ini saya akan bersaksi tentang bagaimana Tuhan mempunyai satu rencana untuk menyadarkan kami bahwa hidup ini adalah di tangan Tuhan sendiri. Kita manusia hanya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah kami lewat suatu peristiwa yang boleh dikatakan sangat memilukan. Itu terjadi pada tanggal 14 April, tepatnya hari Jumat pukul 20 sekitar 40 menitan. Seperti biasa, kami mempunyai satu acara untuk kaum pria yang bernama Koko ST, Kongko tapi santai. Acara itu dimulai pukul 6 sore. Dan kami baru membuatnya itu sekitar 2 kali dalam beberapa bulan ini, karena memang kesibukan masing-masing kami di dalam bekerja dan bisnis. Pada saat tanggal 14 April 2023 pukul 6 sore, seperti biasa kami berkumpul sekitar 15-20an orang, karena tempat kami memang terbatas. Di situ juga ada owner daripada kafe yang kami tempati, almarhum Om Agus, almarhum Tante Nelly, almarhum ponakannya, dan karyawannya. Nah, ketika pembicara memulai dengan memperkenalkan diri, dan kemudian ia bersaksi sekitar pukul 7 malam lewat sedikit, kami mendengarkan ada satu desisan bunyi yang sangat jelas di telinga kami, berupa gas yang bocor di belakang dapur, ya tepatnya di belakang tempat kami mengadakan acara. Dan kebetulan posisi saya itu yang paling dekat dengan dapur itu. Kami agak sedikit kaget ketika mendengar bunyi desisan gas bocor yang lumayan jelas di telinga kami. Namun kami tetap mengadakan acara itu karena kami berkonsentrasi untuk mendengarkan pembicara bersaksi dan sharing, ya, tentang bagaimana hidup dan apa yang telah ia alami selama ini dan dibagikannya kepada kami. Beberapa saat kemudian, kami tidak lagi mendengar dengan jelas desisan daripada kebocoran gas tabung yang ada di belakang tempat kami mengadakan acara, tepatnya di dapur itu. Kami hanya mendengar suara air. Namun beberapa saat kemudian, karena posisi saya yang dekat dengan dapur itu, saya mencium begitu bau yang menyengat. Di penciuman saya dari gas yang bocor tadi. Lalu dengan cepat saya meminta seorang rekan untuk membuka pintu karena bau yang sangat menyengat itu. Setelah rekan saya membuka pintu itu dan pembicara berdoa, kemudian rekan saya duduk yang tadi membuka pintu, lalu kami melihat bagaimana semburan api yang begitu hebatnya ke tempat di mana kami mengadakan acara itu, disusul ledakan yang sangat kuat yang membuat kami terkaget-kaget semuanya.
dan terjadi kepanikan yang sangat di dalam ruangan itu. Bahkan kaca-kaca yang ada di depan daripada pintu masuk acara kami itu berhamburan pecah, dan situasi itu sangat mencekam. Tabung gas dan TKP-nya meledak. Juntung kakinya kena. Itu kena kakinya doang ya. Kacanya mental. Begituan sih. Papa sama Tony nggak apa-apa. Saya secara pribadi ketika terjadi ledakan itu sudah tidak menyadari posisi saya sudah di mana, karena saya memang sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi, dan saya dalam posisi terjatuh dan merangkak menuju keluar. Dan hebatnya saudara, ketika saya sadar dan membuka mata dalam posisi saya sedang merangkak itu, saya hanya melihat begitu banyak warna kuning yang ada di atas kepala saya. Dan hanya itu yang saya ingat. Dan ada panas di belakang kepala saya yang saya rasakan. Dan ketika sadar, saya terus berteriak, lalu saya berjalan di atas pecahan kaca menggunakan tangan saya karena keadaan saya merangkak. Singkat cerita, saya berhasil keluar dan rekan-rekan saya juga berhasil keluar. Namun beberapa rekan kami banyak terluka. Ada yang di kakinya, ada yang terbakar di kepala, termasuk saya. Ada terbakar di belakang kepala saya. Saya ada luka sobek di lutut saya. Rekan-rekan saya yang lain ada yang tertancap kaca di kakinya dan baru sadar ketika pulang darah sudah begitu banyak. Dan beberapa video nanti akan ada di dalam kesaksian saya ini. Kejadian ini beberapa saat setelah ledakan yang sangat besar terjadi, di mana rekan-rekan mematikan sisa-sisa api yang masih menyala. Dan ketika kepanikan itu terjadi, saudara, pemilik dari kafe itu, Om Agus, Tante Nelly, dan ponakannya mengalami luka bakar di atas 60%. Dan mereka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat oleh rekan kami. Namun karena peralatan yang tidak lengkap, dilarikan ke rumah sakit yang lebih besar. Esoknya saudara, saya dan rekan saya menjenguk di rumah sakit itu, dan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mereka dalam kondisi kritis. 8 hari kemudian kami mendapat kabar bahwa ponakan dari pemilik kafe meninggal dunia, saudara. Ini sangat memilukan hati kami yang memang mengadakan acara di tempat itu. Beberapa hari kemudian, owner dari kafe tersebut, Om Agus, juga meninggal dunia, saudara. Dan kami, saya dan rekan saya menghadiri pemakamannya.
Lalu setelah dari pemakaman, karena di hati kami ditaruh untuk menjenguk Tante Nelly ke rumah sakit, kami langsung dari pemakaman menuju rumah sakit. Sekarang kita setelah dari pemakaman Om Agus, kita sekarang jenguk Tante Nelly di rumah sakit Fatmawati. Tante Nelly-nya masih kritis. Dan kami masuk ke ruang HCU dan kami berdoa di sana. Lalu kami juga berbincang-bincang dengan ponakan yang lain yang selamat. Kemudian kami pulang ke rumah, saudara. Dan ketika kami pulang ke rumah, kami dikabarkan bahwa Tante Nelly yang tadi kami jenguk itu juga meninggal dunia. Jadi ada 3 korban jiwa di dalam peristiwa ini, saudara. Kami sedih, kami merasakan kehilangan, kami merasakan yang namanya traumatik atas peristiwa ini di dalam pelayanan kami kaum pria, saudara. Dan inilah pengalaman berharga yang boleh saya saksikan, saudara, pada pagi hari ini kepada saudara. Dan ini bukan main-main, saudara. Ini juga menyangkut jiwa, menyangkut nyawa kita, saudara. Dan pengalaman berharga ini yang kami saksikan langsung dan terjadi kepada kami, di mana boleh dikatakan pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kami, saudara, 15-an orang kami. Walaupun di sisi lain pemilik dan ponakannya meninggal dunia, kami juga merasakan duka cita itu. Saudara-saudara, di akhir kesaksian saya ini, saya mau menitipkan satu pesan bahwa jarak kematian itu dan kehidupan itu sangat tipis, saudara. Bisa terjadi di dalam pekerjaan saudara dan saya, bisa terjadi di dalam usaha saudara dan saya, karena kita mengadakan kegiatan rutin setiap hari. Bahkan bisa terjadi di dalam pelayanan saudara dan saya. Kematian itu tidak bisa kita hindarkan. Oleh sebabnya, saudara, pesan saya atas peristiwa yang terjadi terhadap kami ini, bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan dan mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Kita perlu hadirat Tuhan. Kita perlu kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut menghadapi hari-hari yang begitu jahat ini. Untuk rekan-rekan saya, kita 15 orang, jangan pernah takut, jangan pernah mundur, jangan pernah lemah untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama terus melayani Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Sebab di dalam kasih dan kuasa-Nya tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Bahkan maut pun tidak bisa untuk menghalangi kita datang kepada Tuhan. Terima kasih, saudara-saudaraku. Inilah kesaksian saya yang sangat berharga yang saya alami dan rekan-rekan. Salam Koko ST, salam sehati. Tuhan Yesus menyertaimu, Tuhan Yesus memeliharamu, Tuhan Yesus melindungimu, dan jadilah berkat bagi banyak orang selagi kita hidup. Haleluya. Amin.